Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma qala aidan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surah Al-Hasyr surat yang ke-59 ayat 18 dan surah Al-Haqqah surat yang ke-69 ayat yang ke-24. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna mengikuti ibadah maghrib secara berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insya Allah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip dua ayat di dalam surat yang berbeda, yaitu dalam surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat yang ke-18 dan surah Al-Haqqah surat yang ke-69 ayat 24. Di situ dijelaskan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah kembali memanggil kita dengan sebutan yang sama. Kalau dulu sebelum Ramadan kita diimbau oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Begitu Allah panggil dengan sebutan langsung tanpa perantara, kemudian kata Allah kutiba alaikumusiyam. Kami wajibkan kepada kalian berpuasa. Yang inti dari berpuasa itu kata Allah la'allakum tattaqun, agar kita memperoleh derajat yang tertinggi di sisi Allah yang disebut dengan takwa. Karena tingkatan dalam Islam itu 5, Ibu. Pertama ada Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat ikhlas, yang kelima baru takwa. Jadi ketika kita berhasil melakukan dan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan dan kita berakhir dengan mendapatkan derajat takwa, maka setelah Lebaran ini kita kembali dipanggil oleh Allah dengan sebutan yang sama. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah kembali memanggil kita dengan sebutan yang sama, Ibu. Apa kata Allah? Ittaqullah. Pertahankan ketakwaan yang sudah kita dapatkan setelah Ramadan itu. Caranya bagaimana kata Allah? Wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita mempersiapkan diri apa yang semestinya kita lakukan hari ini untuk persiapan hari esok.
Hari esok ini ada dua ibu bapak. Pertama hari esok yang terdekat, yang pasti kita temui selagi kita masih hidup, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, itu namanya tetap hari esok yang terdekat. Selagi kita hidup mesti bersyukur. Yang kedua kata Allah, hari esok yang terjauh. Apa itu ya Bapak? Akhirat. Jadi rencanakan apa yang bisa kita rencanakan dalam masalah ibadah untuk persiapan akhirat awal. Karena yang namanya mati kita tidak pernah tahu. Waktunya dirahasiakan, tempatnya dirahasiakan, sebab atau cara mati itu dirahasiakan. Yang jelek kini persiapkan diri awak. Kitalah ditempa dan dilatih oleh Allah dengan berpuasa 1 bulan berturut-turut, dan ternyata kita mampu. Ternyata kita mampu. Dan Allah menginginkan kita untuk merancang apa ibadah-ibadah terbaik yang akan kita lakukan setelah Ramadan ini untuk persiapan hari esok kita yang terjauh itu. Karena kalau awak berhenti di Ramadan berarti awak kalah. Kalau setelah Ramadan tidak ada lagi puasa-puasa yang akan kita lakukan menjelang Ramadan tahun depan, berarti kita kalah. Makanya Allah mengingatkan kita untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, introspeksi diri itu kembali, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita program untuk berikutnya hari esok yang terjauh akhirat. Karena ibu bapak, kalau awak kenal ibadah hanya ketika di Ramadan saja, atau kita beribadah hanya musiman, di saat-saat tertentu, atau di Ramadan saja kita beribadah yang terbaik, semua ibadah kita kerahkan, semua fisik, waktu dan tenaga kita habiskan di Ramadan, sehingga selama di bulan Ramadan itu kita beribadah yang terbaik yang kita lakukan selama Ramadan. Tapi begitu Ramadan berakhir, ibadah yang seperti itu pun berakhir. Kadang-kadang ibu bapak, ada orang yang kenal jemaah saji ketika di Ramadan saja, Pak. Selama Ramadan tu nampak hidungnya tu. Berarti begitulah hilang Ramadan, hilang hidungnya tu. Ada orang yang kenal dengan Quran hanya ketika di Ramadan, bahkan target berjuz-juz pun bisa dia tamatkan, dia khatamkan ketika di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan, talak 3 je Quran tiba. Tak mendakik-dakik lagi ke Quran, tak mendakik-dakik lagi ke masjid, tak kenal lagi dengan ibadah sedekah, ibadah yang lainnya. Kalau kita beribadah hanya di Ramadan saja dan paling rancak ibu bapak, sementara di luar Ramadan tidak pernah ada ibadah yang sama hebatnya dengan Ramadan atau mendekati sama dengan Ramadan. Nanti ketika kita dihisab ibu bapak, semua catatan amal kita dibuka, dipareso oleh Allah dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan. Kalau ibadah awak nan rancak tu di bulan Ramadan senyo ibu bapak, nanti Allah akan ajukan pertanyaan kawan, dan itu pertanyaan si malakama. Kata Allah, wahai hambaku, dari Ramadan ke Ramadan, kata Allah, aku lihat ibadahmu yang terbaik itu hanya di Ramadan saja. Begitu berakhirnya Ramadan, 11 bulan setelah itu aku tidak pernah lagi melihat ibadah yang sama dengan yang kau kerjakan di Ramadan. Bahkan jangankan sama, kata Allah, mendekati sama pun tidak pernah ada lagi, kata Allah. Tapi kalau di Ramadan, dari tiap Ramadan itu dicari Allah, ibadah itu rancak. Solat 5 waktunya berjamaah ke masaji gitu. Solat tarawih tiap hari ke masaji, baca Qurannya bisa khatam sekian banyak, bersedekahnya makan tiap waktu pun juga bersedekah. Tapi setelah Ramadan hilang saja. Nah nanti timbul pertanyaan dari Allah, ibadahmu yang terbaik di bulan Ramadan ini, dari Ramadan ke Ramadan ibadahmu selalu baik, kata Allah. Itu sebenarnya ibadah yang baik di bulan Ramadan itu untuk sia, kata Allah.
lillah atau lil Ramadan? Kau pertanyaan si malakama nanti awak dapat ibu. Ibadahmu yang bagus setiap Ramadan itu kata Allah sebenarnya untuk siapa? Untuk akukah atau untuk Ramadan? Kau hati-hati kita yang beribadah musiman yang hanya kenal ibadah itu di bulan Ramadan, kau akan dapat pertanyaan kau nanti ibu. Kalau wajib karena Allah, ya Allah saya beribadah sebaik itu di bulan Ramadan karena Engkau ya Allah. Kalau memang karena ambo ke Allah, kok di luar Ramadan tidak sama? Kalau memang kita beribadah karena Allah, pasti tidak ada bedanya antara Ramadan dengan di luar Ramadan, pasti sama. Kalaupun tidak akan persis sama, mendekati sama. Tapi kok timpang sebulan Ramadan 5 waktu ke masaji, di luar Ramadan cik pun ada deh bapak. Kalau dia ada gak 2 atau 3 waktu tiba di masjid lain mendekati sama itu. Iko ya bana talak 3 jatuh ke masjid. Nak mampiang-mampiang lagi ke masjid tu. Tunggu lu Ramadan tahun besok baru tahu lu jom masjid balik. Kau pertanyaan kau kan basobok nanti orang-orang yang ibadah musiman ni buat di Ramadan saya tahu coba ibadah rancaknya. Tak kan basobok pertanyaan kau nanti. Kalau awak jawab karena Ramadan lebih parah lagi. Kalau engkau beribadah sebaik itu karena Ramadan kata Allah, silahkan engkau berikan kepada Ramadan itu dan saya tidak akan pernah mau terima ibadah itu. Anak kasansai gitu ibu bapak. Ramadan itu datang berlalu. Nah, kalau awak beribadah hanya karena Ramadannya, Allah tidak akan terima. Agian silakan Ramadan itu ke Allah. Carilah Ramadan itu di kalian. Agian ibadah kalian tentu inyo. Tamakah kita cari Ramadan itu tidak akan boleh itu. Makanya hati-hati bagi yang ibadahnya musiman, kita tahulah kedosanak waktu jangan beribadah tu ketika di Ramadan saya rancak ya. Tahu jo masjid ketika di Ramadan saya. Tahu jo Quran ketika di Ramadan saya barani pasang target khatam sekian kali dalam sebulan tu hanya di Ramadan. Makanya ibu bapak, kalau kita bisa beribadah di bulan Ramadan, bisa baca Quran, bisa khatam di bulan Ramadan, tidak ada alasan tu tidak bisa di luar Ramadan ibu. Kalau awak bisa melakukan puasa 1 bulan berturut-turut tidak pernah umpang, tidak ada alasan awak tu tidak bisa puasa sunnah di luar Ramadan ibu. Sedangkan 1 bulan berturut-turut bisa. Apalagi ibadah puasa sunnah yang tidak setiap hari, hanya di hari-hari tertentu, di saat-saat tertentu. Apakah masih bisa kita beralasan tidak bisa puasa sunnah? Atau kita hanya beribadah karena puasa Ramadan kan wajib, sehingga kalau dikarajokan berpahala, tidak dikarajokan berdosa. Sementara puasa sunnah itu dikarajokan berpahala, kalau tidak dikarajokan tidak berdosa. Maka ibu bapak, kalau awak ingin selamat nanti di akhirat, ibadah sunnah yang kita karajokan itu nanti fungsinya bukan hanya sekedar berdosa atau tidak berdosa, berpahala atau tidak berpahala ibu. Tapi nanti ibadah sunnah yang kita karajokan kini itu menyelamatkan, memberikan kesempatan terakhir dari Allah untuk awak. Dalam hadis riwayat Tirmizi, kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama nanti dihisabkan kita ibu bapak adalah salat. Kalau ibadah salat itu sempurna kata Rasulullah, maka ibadah yang lain pun Allah anggap sempurna. Tapi kalau ibadah salatnya tidak sempurna, maka Allah memberikan kesempatan terakhir untuk umat Rasulullah. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, tolong buka kembali catatan amalnya, kata Allah. Kalau dipreso ke bapak, solat awak tidak sempurna doh. Karena dulu banyak bolong-bolong solat ko, zaman awak muda-muda dulu. Waktu SMP, waktu SMA, bapak. Kurang solat 5 waktu, awak solat cie 2 waktu sehari agak lak manis je tu. Awak muda lun ke mati lagi cewak mah.
Kan ada ke kita pikiran kamati kan, nak solat awak nak kamati je, awak muda belum mah. Yang kamati itu kan orang tua dulu pikiran awak tu ketek dulu ibu. Orang solat 5 waktu pak awak cik pun tak ada dah pak. Agalak badarai je baru awak muda lun kamati lah je. Nantilah gaya-gaya saya kau solat. Abara banyak solat dulu bolong tu ibu apa. Dan ketika dihisap ternyata solat kita tu tak sempurna karena banyak bolongnya pada solatnya dulu. Ditambah jo kini pun kalau awak meninggal kini ternyata masih banyak solat awak dan bolong pada dan dikarajo kan. Maka di saat itu solat kita tidak sempurna tu Pak. Maka apa kata Allah? Buka catatan amalnya balik. Buka kata Allah. Begitu dibuka, cali ada ndaknya mengerjakan amalan sunnah. Solat sunatnya, puasa sunatnya atau sunnah-sunnah yang lain. Begitu dipareso dia malaikat ternyata sunnah kau banyak ibu Pak. Kata Allah, banyak ya Allah, kumpulan kata Allah. Begitu dikumpulkan oleh malaikat sunnahnya itu diberikan ke Allah. Ya Allah ini sunnahnya. Gabungkan ke solatnya tadi kata Allah. Begitu digabungkan apa kata Allah? Aku nyatakan solatnya sempurna. Jadi amalan sunnahku ibu apa? Adalah panumbuk nan cabit dari amalan wajib itu yang kurang. Ibaratnya model iku ibu Pak. Kalau awak punya amalan solat, cabitnya selaweh tapak tangan. Samantara awak punya ibadah sunnah lawehnya selaweh niru. Gabungkan kata Allah. Tak tutup atau tidak ibu Bapak? Tak tutup, maka begitu tumbuk tak ada bolong dan ketek sekadang tapak tanganku ditutup dia sekadang niru tu selamat. Maka dia nyatakan solatnya sempurna. Tapi nan bedo beko ibu Bapak, solatku bolongnya selaweh niru. Awak punya amalan sunnah dikumpulan Allah cuma selaweh tapak tangan. Begitu digabungkan, gadang je baru ngangonya. Kata Allah, solatnya tidak sempurna. Anak ke mana kok kan yang masuk? Deh, kok tahu tak kau cak dulu ampu banyak sunnah lah itu. Ya kok di situ lah hilang ya buat lah batok dia ayam kok. Ya cak kok dari kini. Kok ke mana kok kan yang kini tu kok kan yang lah sagi kumua. Allah doa amal perbanyak amalan sunnah atau alun. Mulai dari solat sunatnya, puasa sunnahnya. Dikala awak sebulan patang mampu puasa Ramadan, ndak bolong-bolong selama sebulan, ndak ada alasan ibu bapak untuk ndak bisa puasa sunnah. Maka mulailah kita perbanyak puasa sunnah kalau ingin selamat nanti amalan wajib awak ketika dihisab ya Allah. Makanya kata Allah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Ayat 24 surah Al-Haqqah ini ditafsirkan oleh semua mufassir bahwa ini adalah sambutan langsung Allah kepada hamba-hambanya yang masuk ke surga dari pintu Ar-Rayyan. Lebih tahu pintu Ar-Rayyan nih Bapak? Ar-Rayyan itu pintu surga yang hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Ar-Ray itu artinya pelepas dahaga. Jadi begitu masuk dari pintu Ar-Rayyan, salamonya warna kanawih lain. Begitulah masuk sadonya ditutup pintu Ar-Rayyan dek malaikat, langsung Allah perlihatkan wajahnya dan Allah sambut hamba-hambanya yang berpuasa itu dengan sebutan kulu washrabu hani'a kata Allah. Silahkan kalian nikmati makan dan minum senikmat-nikmatnya bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Apa yang dulu pernah kalian lakukan di dunia pada hari-hari yang sudah ditentukan. Di Allah yang langsung menyambut di bawah. Allah mencalikkan wajahnya ke awak bagi orang yang masuk dari pintu Ar-Rayyan. Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, lis-shaimina farhatani. Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda iftarihi. Bahagia ketika dia akan berbuka dari puasanya. 3 balas setengah jam buat puasa menahan lapar menahan hawi Bapak. Begitu berbuka 2 taguk sudah PI-nya hilang masa. 3 balas setengah jam menahan hawi lapar, dapat air 2 taguk sih hilang hawi itu. Pada awak lah merasa 3 balas setengah jam menahan hawi itu hanya 2 taguk air hilang. Itulah kebahagiaan. Yang kedua kata Nabi, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika bisa melihat wajah Allah. Nah Allah itu akan memperlihatkan wajahnya nanti bagi orang yang berpuasa itu ketika sudah masuk dari pintu Ar-Rayyan. Jadi kalau ibu bapak rajin puasa,
baik puasa wajib maupun puasa sunnah, nanti pintunya khusus masuk dari pintu Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah di situ Allah sambut langsung, Allah calikkan wajah Allah. Nah itu kebahagiaan yang tiada tara, Bapak. Jadi kalau ibu bapak ingin nanti bisa masuk ke sarugo, bisa mencelik langsung wajah Allah, kata Nabi, maka perbanyak puasa sunnah. Ada puasa itu yang ditentukan oleh Allah, puasa wajib Ramadan. Ada puasa yang ditentukan harinya oleh Rasulullah. Nah, sifat puasanya Rasulullah itu Bapak, tigonya. Jadi yang tiga sifat itu tidak ada perdebatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Semua sepakat dengan yang tiga sifat ini. Pertama, ada sifat puasa Rasulullah itu yang mingguan. Setiap minggu dikarajokan Nabi. Puasa apa kau Bapak? Senin, Kamis. Senin Kamis itu tidak sepaket dok. Boleh Senin saja, boleh Kamis saja, atau boleh keduanya. Keistimewaan puasa Senin Kamis itu kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau selalu berpuasa Senin wahai Rasul? Karena hari Senin itu aku lahir, dan di hari Senin itu aku mendapatkan wahyu pertama dari Allah. Aku ini Nabi berpuasa Senin. Dan kenapa engkau berpuasa setiap Senin dan Kamis? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, amalan manusia kata Rasulullah itu diangkat oleh malaikat dan diserahkan kepada Allah itu setiap hari Senin dan Kamis. Di amalan awakku kan diangkat dari malaikat setiap hari Senin Kamis ya. Nah kata Rasulullah, aku mau setiap kali amalanku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Dia begitu hari Senin diangkat amalanku dari malaikat, diserahkan ke Allah. Ya Allah, kau amalan si A. Kau awak kau ibu bapak. Beko ditanya oleh Allah tu. Tadi sedang manga hambaku itu engkau tinggalkan kata Allah. Dijawab dari malaikat, dia sedang berpuasa. Kamis beko diangkat lo balik dia bapak, diserahkan ke Allah. Ya Allah, kau amalan si A. Sedang manga si A tu tadi engkau tinggalkan. Dia sedang berpuasa. Kalau setiap hari Senin Kamis ibu apa amalannya diangkat dari malaikat, dilaporkan ke Allah, ketika Allah bertanya sedang mangannya tadi bertinggalkan sedang puasa. Hari Kamis ditanya sedang puasa lo balik, Senin ditanya sedang puasa lo balik, setiap Senin Kamis dilaporkan sedang puasa, sedang puasa, sedang puasa. Ibu apa akan memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Begitu nanti ibu bapak dipanggil di hadapan Allah, si A kata Allah, muncul ibu bapak. Oh, iko yang rajin puasa Senin Kamis tuh kata Allah. Itu hisab ibu bapak dimudahkan. Tidak akan banyak tanya Allah. Kenapa? Karena punya ciri khas adalah orang-orang yang rajin berpuasa Senin Kamis. Karena setiap namo ditanya, setiap ditanya oleh Allah sedang manga, sedang puasa. Kamis sedang manga, sedang puasa. Makanya hisab kita nanti dimudahkan Allah. Ya kata Nabi, orang-orang yang rajin berpuasa itu tidak akan masuk neraka. Karena di hadis Muslim kata Rasulullah, siapapun yang berpuasa sunnah satu hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu sehari puasa di Bapak. Kunun kok 2 hari seminggu, 8 hari sebulan. Nah, bara kira-kira jauhnya awak dari neraka itu, maka kata Nabi, orang yang rajin berpuasa itu mustahil masuk neraka. Mustahil. Maka kalau ibu bapak ingin istimewa di hadapan Allah, begitu tahu nama awak, begitu nampak wajah awak, Allah tahu bahwa ini adalah hamba-hambaku yang rajin berpuasa Senin Kamis, maka hisab ibu bapak akan barek. Karena orang kalau punya keistimewaan, itu pasti orang kenal sadonya. Allah juga akan kenal dengan hamba-hambanya memiliki keistimewaan. Ya. Sedangkan orang saja punya ciri khas, tahu orang sadonya. Sakampung kadang orang tahu. Ibu pernah mencari alamat ibu bapak. Lapan yang mencari alamat itu tidak bersobok. Nah, di simpang sobok anak SD nya pakai anak ketek. Tanya dia, tahu alamat iko dia. Jalan iko nomor sekian.
Siapa nama orang yang punya rumah Pak? Ibu si Anu aja. Wah, basorak anak kita. Oh, ibu nang Pamberang tu Pak, situ Pak aja. Langsung tahu anak kita, saya tahu kenapa? Nyo punya ciri khas ibu Pak. Pamberang. Gadang ketek tua muda yang cik-cik pun tahu je Pak. Kenapa? Nyo Pamberang. Lain manusia mempunyai ciri khas, tahu orang sekampung ibu. Kunun ke Allah yang tahu dengan keistimewaan hambanya, yang rajin tahajud nanti Allah tahu, yang rajin puasa Senin Kamis Allah tahu, yang rajin sholat subuh berjamaah tahu, yang rajin bersedekah setiap subuh Allah tahu. Makanya carilah amalan-amalan khusus yang di situ nanti kita menjadi istimewa di hadapan Allah. Nah, termasuk salah satunya ibu Bapak, puasa Senin Kamis. Itu makanya Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis kecuali kalau safar atau sedang sakit. Karena amalan wak diangkat setiap Senin Kamis. Nah, di situ Allah kan tahu si A sedang mangan tadi sedang puasa, si A sedang mangan tadi sedang puasa. Di setiap amalan diangkat ditanya sedang mangan puasa. Itu yang pertama ibu Bapak, sifat puasa Nabi itu mingguan. Yang kedua, ada sifat puasa Nabi itu yang bulanan. Setiap bulan dikerjakan Nabi. Puasa apa itu Bapak? Puasa sunnah ayyamul bid, puasa hari terang. Itu puasa bertepatan dengan munculnya purnama. Setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi. Jadi ini bulan Syawal, kita sudah berada di tanggal 7. Di insya Allah nanti tanggal 13, 14, 15 Syawalnya itu jatuh di hari Senin depan. Senin, Selasa, Rabu. Kalau ibu bapak namu puasa Syawal lah di tanggal itu. Senin besok, Senin, Selasa, Rabu. Itu kalau ibu bapak puasa di hari Senin dapat 3 pahala tuh. Syawal dapat, Yaumul Bid dapat, Senin dapat. Walaupun niatnya cuma Syawal di situ. Hari Selasa, Rabu dapat 2, Syawal dapat, Yaumul Bid dapat. Nanti lanjut lagi dengan hari Kamisnya, dapat lo 2 balik. Syawal dapat, sunnah Kamis dapat. Jadi Senin depan, Senin, Selasa, Rabu puasa sunnah Yaumul Bid. Apa keistimewaannya kata Nabi? 1 hari awak puasa sunnah Yaumul Bid sama dengan kita berpuasa 10 hari. Nah disuruh Nabi 3 hari, 3 balik sampai balik 5 balik. Berarti sama dengan kita berpuasa 1 bulan. Nah kalau setiap bulan ibu bapak karajokan kecil Nabi, puasalah sunnah Yaumul Bid karena itu puasa sepanjang tahun. Jadi kalau setiap bulan ibu bapak Yaumul Bid 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan, maka ibu bapak dianggap berpuasa selama 1 tahun. Ini puasa Yaumul Bid itu dulu puasanya Nabi Adam ibu bapak. Puasa wajibnya Nabi Adam dulu ketika diturunkan ke bumi. Karena Nabi Adam melakukan induk dosa yang disebut dengan tamak atau rakus. Sehingga Allah mengajarkan ibadah induk dengan berpuasa. Jadi puasa itu ibadah induk yang paling dulu aduh ibu Pak di zaman Nabi Adam. Maka begitu Adam sampai ke dunia, Nabi Adam melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Yaumul Bid itu puasa wajibnya Nabi Adam. Nah sekarang dilanjutkan oleh Nabi dan menjadi puasa sunnah. Itu untuk menebus dosanya Nabi Adam ibu. Itu hebatnya Nabi Adam puasa sunnah, puasa wajibnya 3 balik sampai balik 5 balik. Bila umurnya 1000 tahun Pak. Tapi selama 1000 tahun pun tak pernah sekalipun mencelik ke atas langit Pak. Tak pernah mangkik kepalanya mencelik langit. Kenapa? Malu. Dek karena dosanya tak campak ke dunia. Awak tak berapa kali mencelik langit ibu Pak. Nabi Adam 1000 tahun umurnya, tapi tak pernah sekalipun mangkik kepalanya mencelik ke langit. Karena malu. Dengan sekali dosa tu malunya sampai mati. Awak tak berapa kali dosa tapi malu nak ya dona Pak. Yang ketiga ibu Pak, puasa Nabi yang sifatnya tahunan. Hanya sekali setahun dikerjakan. Yang mana puasa tahunan nanti Bapak? Pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah jadi Bapak masih ada 3 minggu lain. Kita baru hari ke-7 kini di Syawal. Masih ada 3 minggu lain. Kalau ibu Bapak nio ambillah Senin Kamis 3 minggu itu selesai itu. Karena kata Nabi begini, siapa yang telah menyelesaikan Ramadannya kemudian menambah dengan 6 hari di bulan Syawal puasa sunnah, maka pahala puasa Ramadan yang 1 bulan Allah sempurnakan jadi 1 tahun.
Kok bisa dengan 6 hari jadi setahun ibu bapak? Karena setiap puasa Allah kalikan 10 gitu nih. Di 1 bulan Ramadan kali 10 berarti awaklah berpuasa di hadapan Allah 10 bulan. Nah, setahun kan 12 bulan. Nah, yang 2 bulan lain tambah dengan 6 hari Syawal. 6 hari kali 10 60 hari. 60 hari itu setara dengan 2 bulan. Jadi karena bulan Ramadan patang awak lah dapat 10 bulan, untuk mencukupkan setahun butuh 2 bulan lagi. Nah, yang 2 bulan kok didapatkan dari puasa 6 itu. Itu makanya kecik Nabi kalaulah selesai Ramadan tambah 6 hari, yang sebulan Ramadan Allah jadikan setahun. Karena awak lah dapat 10 bulan gini kok, yang lah selesai Ramadan berarti lah dapat 10 bulan. Nah, pinju 2 bulan lagi. Nah, mendapatkan 2 bulan ini dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau ibu bapak tidak puasa 6, sayunya setahun. Kalau dapat 10 bulan, tinggal 2 bulan lainnya. Nah, 2 bulan itu dapatnya dengan puasa 6. Kalau selesai puasa 6 ibu bapak, alun lah. Bapak-bapaknya rayo lo. Masih ada seminggu lagi rayo nah. Minggu cek lagi lah puasa Ustaz. Pupuannya lalu rayo kat 2 minggu kok, 2 minggu besok pupuannya lah puasa 6 lagi. Jadi kalau ibu bapak tidak puasa 6 rugi. Dapat 10 bulan. Sayuk 2 bulan lagi. Makanya biasakanlah ibu bapak setiap selesai Ramadan usahakan kita selalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal supaya yang sebulan itu menjadi setahun. Yang kedua puasa tahunan Nabi itu adalah puasa Arafah. Di tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari menjelang Idul Adha. Ini kata Nabi, Arafah itu adalah mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Yang ketiga puasa Asyura, setiap tanggal 10 Muharram. Nah, itu sekali setahun itu. Itu puasa tahunan Nabi itu. Nah, Asyura itu kata Nabi mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Kalau ibu bapak nio puasa sunnah jo, yang 5 kau salah. Kau nak ada perdebatan ulama, nak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat. Yang 5 itu puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid setiap tanggal 3 baleh sampai baleh 5 baleh di bulan Hijriah. Kemudian puasa 6 hari Syawal, puasa Arafah dan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Nah, ini sifat puasa Nabi. Ada yang mingguan Senin Kamis, ada yang sifatnya bulanan Yaumul Bid, ada yang sifatnya tahunan 6 hari Syawal, Arafah dan Asyura. Jadi kalau ibu bapak nio rajinkanlah atau rutinkanlah berpuasa itu. Yang setiap minggunya boleh, tidak mampu setiap minggu, yang sekali sebulannya pun boleh. 3 hari di bulan Hijriah itu. Atau yang sekali setahun. Insyaallah bisa. Baik, ini ada pertanyaan ya, Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana ukuran kesempurnaan sholat? Kalau kesempurnaan sholat itu yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 46 Ibu Bapak. Kata Allah, orang-orang yang sholat itu, yang khusyu'un itu, yang khusyuk itu kata Allah, ketika dia sholat, dia menganggap bahwa dia tidak bertemu dengan sholat berikutnya. Artinya, ketikanya sholat, anggap itu sholat terakhir. Dan dia akan meninggal setelah melakukan sholat itu. Itu ukuran sholat yang sempurna. Buka beko Al-Baqarah surat kedua ayat sampai 6 Ibu. Ayat 45-nya tentang sabar, tentang khusyuk. Nah, yang standar khusyuk itu kata Allah, begitu dia sholat, dia menganggap bahwa itu adalah sholat terakhirnya dan dia tidak akan bertemu dengan sholat berikutnya. Kalau ibu bapak menyatakan ke diri awak, iku adalah beko sholat isya, iku sholat terakhir, mungkin awak nak akan bersobok je sholat subuh. Maka ibu bapak akan mengerahkan semua kekuatan untuk bisa khusyuk dalam sholat itu. Tapi kalau ibu bapak yakin besok subuh kabar tamu jujur waktu sholat, sholat bagai 5 peak setunya ibu bapak.
Dan kalau ingin solat yang khusyuk, yang sempurna, kata Nabi, solatlah selalu berjamaah. Makanya di Al-Fatihah itu sebenarnya indikasinya Allah sudah menyuruh kita berjamaah. Bahasa Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada kata na'budu, kami. Sementara di surah Al-Kafirun saya la a'budu. Tapi untuk Al-Fatihah kenapa Allah katakan na'budu? Artinya kami itu bersama. Di intinya sebenarnya solatku dianjurkan berjamaah. Bukan sendiri. Nggak ada di Al-Fatihah iyyaka a'budu deh Bapak. Dia kata Nabi kalau ingin solat itu sempurna usahakan berjamaah. Berjamaah. Karena jamaah aku tanggung renteng Ibu Bapak. Kalau awak tidak bisa khusyuk sedang ada masalah bare, itu biasanya kalau sedang ada masalah bare itu pengen awak ke masalah deh Bapak. Nah ada pasangan ke solat tu doh. Saparo pun tentu ke solat lain. Pasti pengen tu 70%, 80% ke masalah itu. Tapi ketika awak solat berjamaah, pangana baca cabang tak kamari pai. Tapi kata Rasulullah, ketika ada salah seorang dalam yang ikut solat berjamaah itu khusyuk solatnya, apakah makmumnya atau imamnya, salah satu dari yang ikut solat berjamaah hari itu adalah khusyuk, maka semua yang ikut solat hari itu dianggap Allah khusyuk sadanya. Ada satu orang yang fasih bacaannya ayatnya, apakah imamnya atau salah seorang dari makmumnya, maka semua yang ikut solat itu dianggap fasih. Oh pakaian kita kurang barasih, kita ikut solat berjamaah. Ada satu orang di antara yang ikut solat berjamaah itu barasih pakaiannya, maka semua yang solat berjamaah dianggap barasih pakaiannya. Tapi kalau solat surang, tanggung surang. Indak khusyuk tanggung surang, indak barasih bacaan tanggung surang, indak barasih pakaian tanggung surang. Itu makanya kecek Nabi dalam hadis Bukhari Muslim ya Pak, sifatnya setan menjerumuskan atau mengganggu orang solat sama seperti serigala menerkam kambing. Sifatnya serigala kalau kamu cakap kambing ibu bapak, ndak kambing bagorombolan dikajanya di bapak. Karena serigala tahu kambing kok kalau tak kajunya melompek-lompek. Kalau nyu masuk ke kerumunan kambing, kambing melompek mati nyu kena pijak di kambing. Jadi sifatnya serigala itu mencari kambing kalau bahasa awaknya bapak yang maengak-engak surang. Kawan apa merombongan jalan tuh hanya makannya surang tuh, nah calinya kawannya lah jauh dong, tinggal surang nan surang kok dicakau deh serigala tuh. Sifatnya mana tuh? Nah setan pun kata Nabi mengganggu orang solat itu seperti serigala. Jadi yang diintai dek setan tuh bapak orang yang solat surang. Sebab kalau orang solat berjamaah kok digaduhnya, kalau ada orang yang seorang khusyuk, sadonya dianggap khusyuk, jadi panik sih nyo menggaduh orang solatnya. Dia gaduh orang kau sedang solat kau ndak khusyuknya, sementara yang lain khusyuk, sadonya dianggap khusyuk. Tapi kalau solat surang habis marasai dek setan ibu bapak. Karena kecek Nabi mereka sifatnya setan itu kalau menggaduh orang solat surang nyo kanan ndak takana nyo ingin lupa. Bahkan ibu bapak eloknya setan kok ketika awak mencari barang hilang solat surang basobok. Ya Pak. Coba lah ibu kalau hilang barang tu, kadang lah lesuh rumah tu lah tak balik-balik isi rumah tu baru tukar lah tak ada waktu basobok tu. Begitu orang azan, awak solat baru sekat takbir baca kabirah baru agak setan tak di belakang tu lah tak tu aja. Yo gitu awak. Tapi langsung tu. Itu sifatnya setan, manganan yang tak takana, maingatna lupa. Kadang-kadang orang sabalah sih nak pernah takana dia adalah 3 hari pintunya dah terbuka. Ketika sedang solat surang dikecen tu, nak takana dia bu orang bu sabalah tu lah 3 hari nak buka pintunya. You nak aja wak. Kanan tu dalam solat. Mana pengana ke situ tu? Bapak tiba-tiba di kanan. Itulah karena setan, manganan yang tak takana, maingatna lupa. Apakah solat sempurna kalau solat tu surang Pak? Jadi kalau ingin solat yang sempurna berjamaah. Walaupun tak akan bisa khusyuk tetap berjamaah. Walaupun baca tidak sempurna tetap berjamaah. Maka jamaah itu kata Nabi adalah tanggung renteng. Seorang yang rancak sadonya tak bawa rancak. Seorang yang khusyuk sadonya tak bawa khusyuk. Jadi jangan tinggalkan berjamaah. Jangan tanya oleh produksi waktu Ustaz berjamaah selah.
Zaman Nabi produksi itu disuruh di rumah karena zamannya memang tak kayak itu keadaan. Masjid jauh, kalam masih dikaja-kaja, orang kapi. Makanya kalau nyoba jamaah ke masjid itu membahayakan diri dan kehormatannya. Maka Nabi rancak di rumah. Akini masjid dake, penarangan cukui awak aman. Apa alasan nih Bapak? Yang mengecekkan produksi di rumah itu masih malih sih lihatnya. Ya, selama keamanan terjamin masih bisa memilih berjamaah deh Bapak. Karena mencari hikmah di balik berjamaah itu. Pertanyaan kedua, apakah sholat 40 yang berturut-turut bisa menggantikan sholat wajib? Kalau di hadis Nabi Bapak, siapapun yang sholat berjamaah tidak terlambat atau tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari, maka Allah jauhkan dia dari neraka dan Allah jauhkan dia dari sifat munafik. Tapi kalau menggantikan sholat wajib, enggak begini Bapak. Karena kalau sholat kok kalau tinggal ya tinggal. Ya, karena tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Tapi sholat yang 40 ini ada 3 sebenarnya Bapak. Di hadis pertama, sholat 40 itu adalah 40 hari. Siapapun yang sholat berjamaah tidak terlambat dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, berarti nyo datang ke masjid sabalun imam takbiratul ihram selama 40 hari. Berarti kalau 40 hari hitungannya harinya 40 kali 5 waktu sholat berarti 200 waktu sholat. Sekalipun tidak pernah terlambat, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari itu, maka Allah selamatkan dia dari neraka dan Allah selamatkan dia dari sifat munafik. Yang kedua, 40-nya 40 waktu Pak. Di hadis Muslim kata Nabi, siapapun yang bisa sholat 40 waktu di masjidku, itu Masjid Nabawi itu, berarti payah awak mengajar itu Bapak. Cuma yang haji bisa tuh, umroh pun tidak bisa tuh Pak. 8 hari kalau haji di Madinah, 8 hari kali sampai 5 waktu, 40 waktu. Nah kata Nabi, siapapun yang bisa sholat 40 waktu di masjidku, di Masjid Nabawi, maka Allah selamatkan dia dari neraka dan dari sifat munafik. Yang ketiga, 40 rakaat. Siapapun yang bisa sholat 40 rakaat setiap hari, maka Allah selamatkan hidupnya di dunia dan Allah selamatkan hidupnya di akhirat. 40 rakaat Pak. Dari mana 40 rakaat Ibu? Pak, pertama 7 baleh yang wajib, tambah sabaleh tahajud dan witir, tambah sisanya berapa tuh? 7 baleh tambah sabaleh 28. Para kurangnya Ibu Pak 40. 2 baleh Ibu Pak kaja dari rawatib. Bisa 40 rakaat sehari. Nak bisa 40 hari, ndaklah. Ndak bisa 40 waktu, ndak mungkin karena awak ndak haji doh. 40 rakaat sehari mampu nak. 7 baleh yang wajib, sabaleh tahajud dan witir, tambah 2 baleh witir. Tambah 2 baleh rawatib. 40 rakaat selama hidup di dunia, selama hidup di akhirat. Itu makanya sahabat kalau sholatnya lebih dari 40 rakaat sehari, nyo jamin di Nabi engkau selamat masuk surga. Maka Nabi berani menjamin sahabat-sahabatnya si A, si B, si C masuk surga. Kenapa? Karena Nabi tahu sholatnya nak kurang dari 40 rakaat sehari. Bisa Ibu Bapak? 40 rakaat sehari. Ya kalau 40 hari barek Pak. Maka sampai-sampai orang tua basuluk tu Bapak 40 hari kan. Tapi sudah basuluk betul wisud tak tentu le masa haji dia dah kadang ke. Tak mampu 40 hari, tak mampu 40 waktu, kini terakhir ada 40 rakaat sehari. Insyaallah Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, sudah masuk waktu Isya. Ya mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan kita lanjutkan lagi. Untuk pertanyaan berikutnya kita mohon maaf karena waktu sudah masuk. Ya, di 40 itu ada 3 ya Bapak, 40 hari, 40 waktu atau 40 rakaat. Nah, silakan Ibu Bapak pilih mana yang kira-kira sanggup. Mana yang kira-kira sanggup. Insyaallah ketiga-tiganya memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.